ya sebetulnya Indonesia bisa lolos, punya peluang ya sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Kan akan ada 4 tim kalau nggak salah yang dipilih. Nah Indonesia punya peluang asalkan ya nanti lawan Irak jangan kalah dulu lah. Kalau lawan Jepang berat, kita nggak mau kalah, kita mau mendapatkan poin. Tapi kalau lawan Irak, ya feeling saya kita masih bisa menahan mereka imbang. Apalagi mainnya kan di venue netral. Kemudian lawan Vietnam ya harus kita gasak juga ini Vietnam ya, nggak perlu khawatir juga. Jadi confidence level itu sangat penting. Nah, para pemain keturunan Indonesia ini jika teman-teman perhatikan confidence level mindset mereka ini beda total. Ya jadi kita tunggu saja teman-teman. Saya sih sudah tidak sabar dan jujur saya mengatakan ini, saya tidak mengenal Justin Hubner, nggak pernah berkomunikasi via sosial media juga. Saya tidak kenal dengan orang-orang yang dekat dengan Justin Hubner, tapi saya perlu mengatakan ini bahwa ketika saya melihat Justin Hubner ini bermain, saya teringat Sergio Ramos yang dulu ketika bermain di Sevilla dan kemudian pindah ke Real Madrid, yang adalah pemain yang tanpa kompromi di lini pertahanan, pemain yang juga sering ikut terlibat dalam proses serangan, pemain yang juga bisa mencetak gol dari situasi set piece, dan pemain yang memang permainannya ngeyel. Pemain-pemain seperti inilah, pemain-pemain dengan mental baja seperti inilah yang timnas Indonesia butuhkan teman-teman. Jadi saya ingin ucapkan welcome, selamat datang kepada Justin Hubner ke timnas Indonesia. Tentu kita semua sebagai pecinta dari timnas Indonesia, sebagai pemain ke-12, sebagai supporter timnas Indonesia akan terus support timnas Indonesia ketika memang kita ngelihat permainannya tidak rapi. Ya gak salah juga kita memberikan kritikan, tapi jangan sampai, saya ulangi lagi ini sudah berkali-kali saya katakan, jangan kita menghujat atau menghina para pemain dari timnas Indonesia atau juga jajaran pelatih, karena mereka juga tentu ingin agar timnas Indonesia itu menang. Bahwasannya belum bisa menang, tapi bukan berarti mereka give up, bukan berarti mereka menyerah. Jadi kita tunggu saja teman-teman debut secara resmi dari Justin Hubner ketika nanti dia membela timnas Indonesia. Kita tahu bahwa dia adalah pemain yang punya keberanian. Kita tahu juga dari yang kita nonton penampilannya bagi timnas Indonesia U20, dia adalah pemain yang punya visi permainan. Dan tentu kita harapkan bisa berkontribusi secara positif bagi timnas Indonesia. Let's go timnas Indonesia. Gitu loh. Kalau pelatih kita diam, bukan berarti nggak ngedumel di belakang ini, terus terang aja. Pelatih-pelatih kita banyak yang ngedumel dengan perlakuan istimewa Sinteyong. Sementara Piala Dunia sebentar lagi. Apa pertanggungjawabannya kan harus. Nah, ini yang kita tunggu. Kalau menurut saya, kalau dari dasar ininya, Sinteyong harus bisa introspeksi diri aja kalau menurut saya sih. Oke. Ya mundur pasti ada resiko. Tapi federasi harus siap dengan situasi apapun. Karena bukan apa-apa, kalau dipecat pasti federasi rugi lah secara uang. Karena dia harus menutup kompensasi kontrak. Jadi menurut saya sih harus ada muncul kesadaran satria aja dari Sinteyong. Apakah dia sudah berhasil atau enggak? Atau nyalahin aja? Ya karena sumber dayanya segitu, pemain Indonesia segitu. Lah makanya kan kita panggil dia supaya naikin sumber daya itu kan. Nah kalau sepak bola kita bola 62 ini masih kurang, di sini kurang, di youth kurang, di infrastruktur youth kurang, lapangan buat youth kadang lapangan yang keriting, kan kita tahu semua itu. Mereka kurang mendapat jam terbang kan kita tahu semua itu. Cuma itu mau ditutupi, di boosting dengan kehadiran Sinteyong kan. Cuma yang lebihnya, yang istimewanya apa gitu. Gua tambah dulu nih sampai selesai ya. Lawan Filipina ya. Kalau lawan Filipina itu kelihatan bahwa perubahan formasi yang dilakukan ST itu ternyata nggak jalan juga gitu ya. Kan ada perubahan formasi itu dari lawan Irak, terus kemudian lawan Filipina kan ada komposisi yang berbeda ya. Mungkin itu awalnya untuk bagian dari perubahan yang lebih baik ya, membuat perbedaan di beberapa pos kan ya. Tapi ternyata nggak juga gitu. Artinya nih kita nih secara tim memang pemain kita tuh di bawah performa yang diharapkan ya. Gue nggak tahu kenapa gitu. Kalau alasannya karena lapangan kayak terus keletihan, itu klasik bro. Jadi jangan itu dihadirkan sebagai alasan, karena semua tim akan ngalamin itu gitu. Jadi kalau katakan lapangan, kita pernah menang lawan Filipina Januari dengan timnas juga, kita menang di lapangan itu gitu. Iya benar. Jangan itu jadi alasan. Kalau keletihan ya semua orang pasti akan punya alasan yang sama. Toh Irak letih juga ke Vietnam menang. Nah, itu dia. Makanya gue bilang kan alasan klasik nggak bisa gitu. Jadi itulah secara umum yang bisa gue sampaikan gitu. Tapi tentunya STI kita berharap membawa tim ini tidak menjadi juru kunci. Ya. Tidak di bawah Vietnam, tidak di bawah Filipina apalagi. Gitu kan. Paling enggak di nomor 3 lah top. Yang 4-nya Filipina. Tapi saya nggak yakin, kan kalimatnya Tuan Yusuf bilang
Saya tidak berharap STY menempatkan Indonesia di juru kunci. Belum tentu STY. Gitu. Kalau saya merasa ya, kalau federasi cukup waras, federasi cukup. Tapi secara hitungan Tom kan masih mungkin Tom tidak Masih juru mungkin. kunci. Hah? Tapi proses apa lagi yang ditunggu dengan permainan model seperti itu? Dengan sesumbar dia level Asia, dengan sesumbar bahwa kita menakutkan, dengan sesumbar bahwa Kualifikasi ini dia kan home and punya away, Tom. strategi untuk meredam. Ya kan? Iya. Kualifikasi kan home and away kan. Oke. Nah poin-poin itu kan masih bisa dikolek-kolek lah Tom. Filipina mungkin kita masih bisa menang. Perkiraannya, ya kalau teorinya kan begitu. Nyari Nggak draw home sekali 9. sama Vietnam. Satu lagi harus menang dong. Home 3 kali kan. Kan teori-teorinya begitu, home 3 kali. Iya. Sekarang dasar untuk kita yakin itu apa? Kalau saya jadi Esko, dasar saya yakin bisa home itu 3 dibabat, lawan Irak, lawan Vietnam, lawan Filipina dibabat. Dan sebelumnya akan ada Piala Asia dulu. Apa dasarnya kita yakin itu? Dia minta pemain naturalisasi untuk level yang ini kita penuhi. Terus dasarnya kita harus terima 1-1 lawan Filipina. Enggak lah. Enggak lah. Justin Hubner berambisi membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Untuk ambisi ini, dirinya siap memberikan segalanya untuk skuad Garuda. Justin Hubner memang sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dirinya seusah menjalani prosesi pengambilan sumpah di kantor Kemenkumham, Jakarta. Kini usai menjadi seorang WNI, Justin Hubner pun memiliki peluang segera membela timnas Indonesia. Agenda timnas Indonesia terdekat sendiri adalah tampil di ajang Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Namun sebelum bisa tampil membela timnas Indonesia, Justin harus selesai dalam proses perpindahan federasi dirinya. Setidaknya PSSI harus bisa merampungkan seluruh dokumen Justin Hubner hingga tanggal 10 Desember tahun 2023 sebagai batas akhir entry by name Piala Asia 2023. Meski begitu, Justin Hubner memiliki ambisi besar untuk timnas Indonesia. Pemain Wolverhampton U20 ini ingin membawa skuad Garuda lolos dari fase grup. Tentu, kami akan melakukan segalanya agar bisa lolos dan memenangkan pertandingan, ucap Justin Hubner. Kami punya kesempatan yang besar di Piala Asia 2023, tambah dia. Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari 10 Februari tahun 2024. Justin Hubner seharusnya bisa memperkuat timnas Indonesia karena turnamen itu masuk kalender FIFA. Ya, saya sudah tidak sabar untuk pergi ke Qatar dan menghadapi Jepang, Vietnam, dan negara lainnya, jelas Justin Hubner. Semoga kami bisa meraih banyak hal dan saya akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan. Saya sangat gembira, tuturnya. Sesudah Justin Hubner pun, PSSI masih memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang juga asal Belanda. Ketiganya adalah J.I.Z., Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon. Saya sangat bahagia dan bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, tukas dia.